bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami pada malam hari ini, di mana kami bisa berkumpul bersama untuk merayakan Natal yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, kami mengundang Kau datang bersama kami di tempat ini. Jamalah setiap kami dan melawatlah hidup kami dan sembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kalau Tuhan Yesus memberikan kepada kami kehidupan, karena kami tahu sumber dari segala kehidupan itu sendiri. Bapa Sorga, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas kami, dan sertalah firman dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib dan mujizat yang daripada Tuhan. Urapi hamba Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami muliakan Engkau. Dan kami satukan hati kami, mematahkan segala usaha, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, segala kuasa-kuasa kegelapan, segala serangan-serangan setan yang menyerang kami tolak musuh Yesus, lebih nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, dan kami melepaskan kuasa Tuhan kepada kami pada malam hari dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, kita berkata bersama. Amin. 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 Selamat saudara dulu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Apa kabar saudara? Luar biasa. Yesus Haleluya. Puji Tuhan, saudara kekasih Tuhan. Kami pada saat ini juga mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Saya percaya semuanya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya. Amin saudara. Amin. Haleluya. Baik saudara kekasih Tuhan, saya juga saya rasa perlu saya memperkenalkan diri, karena saya menyadari saya bukan orang terkenal, maka saya harus memperkenalkan diri kepada saudara. Amin saudaraku. Nama saya Pendeta Yuka Bumasa, tinggal di Kota Baik Sakyati dan sudah berumah tangga. Istri saya berumah muruk. Ada di sini malam muruk. Haleluya, itu berulang saya. Haleluya. Kemudian kami sudah memiliki 3 anak, sudah 2 perempuan, 1 laki-laki. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara kita bisa mengenal satu dan yang lain, dan kita bisa saling mendoakan dan saling memberkati. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Gembala setempat yang sudah mempercayakan kami pada malam hari ini dalam menyampaikan firman Tuhan, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia yang telah bekerja keras sehingga bisa terlaksana pada malam hari ini ibadah Natal atau kakek Natal pada malam hari ini di tempat ini. Saya percaya Tuhanlah yang membalaskan kepada saudara semua segala jeripaya saudara, dan juga saya mengucapkan terima kasih dan sekaligus saya menghormati para hamba Tuhan, para kepala sidang yang ada di tempat ini. Ada beberapa hamba Tuhan dari DKI dan juga dari gereja, dan tolong diangkat tangannya dulu Bapak Ibu Pendeta. Haleluya. Itulah dia, bisa dilihat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini sesuai dengan undangan yang telah disampaikan kepada saudara dan juga yang telah disampaikan kepada saya, dengan temanya adalah Tuhan Yesus sumber saudara kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah firman Tuhan yang luar biasa, dan kita tahu saudara dikasihi Tuhan bahwasanya benar-benar Tuhan Yesus adalah sumber daripada kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Jadi firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1
ayat 4 sebagai pembukaan daripada firman Tuhan kepada kita. Boleh kita baca bersama-sama. Kalau bisa dari ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita sama-sama membaca 1, 2 ya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah menjadi. Dari segala yang telah dijadikan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah manusia. Ya, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di doa yang kita peringati pada malam hari ini, dalam kebenaran firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes pasal 1 ini menjelaskan bahwasanya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan telah sudah menjadi firman. Dan itu yang kita baca pada hari ini. Dalam ayat 14 berkata bahwasanya Dia adalah juga telah menjadi manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita rayakan pada malam hari ini. Adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, di mana Dia telah menjelma dari Allah kepada manusia. Katakan amin. Dan dalam kebenaran firman Tuhan memperjelas dalam ayat 4 berkata Dia adalah terang dunia. Dalam terang dunia di situ ada kehidupan. Dan kita percaya Yesus Kristus adalah sumber dari segala berkat, sumber segala damai sejahtera, sumber daripada kesehatan bagi kita, dan sumber dari segala pertolongan. Amin. Amin. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Dan itu akan dijadikan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia sanggup dan mampu untuk menjawab segala tantangan dan segala kerinduan dan segala jawaban-jawaban doa. Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk memberikan bagi kita. Katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus lahir di dunia ini adalah untuk memberikan jawaban dalam segala kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita. Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan berkata Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan kita percaya dalam Yesus Kristus memang ada kehidupan. Katakan amin. Dalam firman Tuhan yang lain berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan, Akulah kebenaran, dan Akulah hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Aku. Dalam bunyi firman Tuhan itu memperjelas Yesus Kristus adalah kebenaran dan hidup. Bukan saja hanya Dia benar, bukan saja Dia sebagai jalan ke surga, tetapi juga Dia adalah hidup bagi kita, yang sanggup menjawab kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memberikan jawaban dari setiap kerinduan dan setiap pertanyaan. Haleluya! Itulah Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya! Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah Tuhan kita. Dan kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini dengan hati yang terbuka, maka Tuhan pasti menjawab kita. Amin. Tuhan pasti menjawab kita. Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan memberikan kepada kita kehidupan yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin saudaraku. Amin. Dan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini adalah Allah sendiri yang juga memberikan kepada kita jawaban dari segala kerinduan hati kita. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bulan Mei kemarin saudara kita merayakan juga hari Paskah. Saya melayani 2 KKR juga saudaraku di Bais Dalu-Dalu dan juga di Sungai Batok. Saudaraku yang saya melihat ada beberapa orang yang ditolong oleh Tuhan, ada beberapa orang yang disembuhkan oleh Tuhan.
ada seorang ibu yang datang dalam ibadah KKR kita, dan seorang sudah 13 tahun sakit, yang boleh dikatakan dia sangat menderita, bahkan susah untuk berjalan. Saudaraku, pada malam itu, ketika kita doakan, kita letakkan tangan kepadanya, dan dia bersaksi, dia berkata, saya sudah sembuh. Amin, saudaraku. Kalau saya tanya, siapa yang menyembuhkan ibu? Dia berkata, Tuhan Yesus. Disinilah kita ketahui bahwasanya Yesus adalah sumber dari segala kesembuhan, sumber dari segala berkat bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus mungkin hidup kita sebelum kita datang kepada Tuhan, hidup kita tidak ada apa-apanya. Saudara, tetapi setelah kita dalam Yesus, maka Tuhan pasti mengubah kehidupan kita. Saya melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang kita Mika pasal yang ke-5, kita melihat ayat 1. Di sini diperjelaskan kepada kita bagaimana kehidupan di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mika pasal yang ke-5 ayat 1, kita baca bersama-sama 1 2 ya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hanya yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, firman Tuhan Alkitab ini berkata, Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan memperjelas adalah Betlehem itu adalah daerah yang terkecil, daerah yang tidak bisa dipandang apa, tidak masuk kota. Andai kata terjadi pemilihan saudara kepala desa atau DPRD tidak mempunyai kota, maka disebut dalam firman Tuhan terkecil. Tetapi kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkata nantinya akan bangkit seorang yang memerintah bangsa Israel. Dan inilah kita peringati pada malam hari ini. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Matius pasal yang kedua ayat 6, kalau di sini dikatakan yang terkecil, tetapi tidak lagi di dalam kitab Matius pasal yang kedua, Matius pasal yang kedua ayat 6, di sini adalah sesuatu terjadi karena telah lahir Sang Pencipta bagi kita. Kita baca dalam Matius 2 ayat 6 1 2 ya. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari permula akan bagi seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagikan firman Tuhan dalam kitab Mika pasal yang ke-5 tadi, Alkitab berkata engkau yang terkecil, yang tidak dipandang apa-apa. Saudara kekasih Tuhan, tetapi dalam kitab Matius pasal yang kedua, dalam firman Tuhan yang berkata engkau bukan lagi yang terkecil, hai Betlehem, firman Tuhan berkata. Kenapa? Karena di situ Yesus Kristus telah lahir. Karena di situ Yesus ada, maka Tuhan mengubah kehidupan Betlehem yang tadinya tidak dipandang, yang tadinya tidak dihiraukan, yang tadinya tidak terhitung selaku dalam jumlah-jumlah daripada suku kaum Yehuda. Tetapi ketika Yesus Kristus lahir, di situ ada perubahan yang luar biasa. Ada keajaiban di situ, ada pertolongan di situ, ada keberkahan, ada kehormatan, ada kebaikan dinyatakan di Betlehem. Haleluya. Saya percaya bila Yesus Kristus ada di hati kita, bila Yesus Kristus bekerja dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Dari kecil akan menjadi besar, usaha kecil akan menjadi usaha besar, dan yang tidak terpandang akan menjadi terhormat. Itu adalah karena ada Yesus di situ. Dan pastikan pada malam hari ini ada Yesus dalam hati saudara. Dia dapat mengubahkan kehidupan saudara, seperti Betlehem diubahkan oleh Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, Alkitab berkata engkau tidak dipandang kecil lagi. Kenapa? Karena ada di situ Pencipta, di situ ada Yesus, di situ ada sumber kehidupan, di situ ada kebenaran yang luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, mungkin di antara keluarga kita tidak dianggap apa-apa karena kita tidak bisa berbuat
apa-apa kepada keluarga kita. Mungkin kita tidak bisa menolong, mungkin kita tidak bisa mengulurkan tangan kita. Dan saya percaya ketika kita datang kepada Yesus, Yesus mengubah kehidupan kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jangan terus pandang diri saudara, saya tidak ada apa-apanya. Jangan rendahkan terus diri saudara, tapi pastikan Yesus bekerja. Pastikan Yesus menjamah hidup saudara. Pastikan Yesus ada dalam kehidupan pekerjaan saudara. Pastikan Yesus ada dalam perjalanan saudara. Maka Tuhan akan mengubahnya. Tuhan akan menjamahnya. Tuhan akan memberikan pemulihan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus itulah yang kita rayakan pada malam hari ini. Kita bukan hanya sekedar merayakan Natal setiap bulan Desember. Ini tanggal 1 Desember luar biasa. Ini adalah permulaan daripada Natal. Amin saudaraku. Ada permulaan Natal di bulan November. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, karena mereka tahu Yesus sudah lahir sudah 20 tahun yang lalu. Tidak jadi masalah. Yang dipastikan Yesus ada di situ bersama. Amin saudaraku. Amin. Pada malam hari ini bagi Bapak, Ibu dan Saudara, jadi kasih oleh Tuhan yang punya pergumulan, yang punya persoalan, hadirkan Yesus dalam diri saudara. Amin. Hadirkan Yesus dalam hidup saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Yesus datanglah jamah saya. Tuhan Yesus bekerja dalam hati saya. Maka saya percaya kebenaran firman Tuhan itu akan berkarya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, makanya kita tidak bisa meninggalkan Bethlehem kita, karena Yesus Kristus ada di sini. Amin saudara. Bethlehem itu adalah bahasa Ibrani yang artinya rumah roti. Rumah roti, saudara, dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Yesus Kristus berkata, akulah roti hidup. Amin. Amin. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang 35, boleh kita baca sebentar supaya kita mengerti bahwasanya Yesus Kristus adalah roti hidup dan arti daripada Bethlehem adalah rumah roti. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku roti hidup, barang siapa yang ada kepadaku, ia tidak akan haus, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dalam firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang datang dalam ibadahnya, dia berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Saudara kekasih Tuhan, Yesus Kristus lahir di Bethlehem atau di rumah roti. Maka Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita yang dengan satu kehidupan yang mana katakan firman Tuhan itu adalah roti hidup. Amin. 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 Dan suatu bangsa Israel mereka makan tiap hari adalah roti. Kalau di Indonesia tiap hari makan nasi. Amin saudaraku. Dan dalam kebenaran firman Tuhan, Bethlehem yang kecil tadi bisa Tuhan ubah. Yang disebut rumah roti, Tuhan bisa ubah kehidupan kita ketika kita makan roti tiap hari. Lalu apakah arti daripada roti? Roti adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 tadi berkata, Yesus itu adalah firman. Berarti tiap hari kita harus makan firman Tuhan. Amin. Dan ketika kita tiap hari makan firman Tuhan, maka rohani kita pasti diberkati Tuhan. Akan semakin dewasa. Mereka tidak membuka hati mereka bagi Yesus. Amin. Haleluya. Yang lebih parah lagi itu adalah pekerjaan setan. Dan jangan biarkan setan menggerogoti iman kita. Pegang teguh firman Tuhan. Amin saudara. Dengan tetap teguh dalam kebenaran firman Tuhan, maka itu akan memberkati kehidupan kita, menolong kita, menguatkan kita. Bapak, Ibu dan Saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada
malam ini dalam perayaan Natal yang sangat sederhana ini, saya percaya ada Tuhan di sini. Ada Yesus di sini. Ada kuasa Tuhan di sini. Ada mujizat di sini. Maka terimalah itu. Tangkaplah itu. Katakan, ini diri saya Tuhan. Aku terima mujizatku. Aku terima kesembuhan. Aku terima pertolongan. Aku terima berkat. Aku terima anugerah Tuhan. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan berkata, ketika kita menerimanya dengan iman, maka Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Sojo diberikan bagi kita. Amin. Berkat-berkat diberikan kepada kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Katakan amin. Pada malam hari ini, biarlah kita semuanya tetap teguh dan semangat untuk mendapatkan satu berkat lewat Natal ini. Dan melalui Natal ini, biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Mari kita berikan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami panggil kepada Tuhan.